Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya? Mudah-mudahan kita senantiasa berada dalam kesehatan dimanapun kita berada. Oke, untuk hari ini kita akan membahas tentang rangkaian hambatan listrik. Nah, rangkaian hambatan listrik sebelumnya kita sudah membahas tentang rangkaian listrik, di mana rangkaian listrik itu adalah jalur yang dilalui oleh arus listrik. Nah, rangkaian listrik juga ada dua macam, yaitu ada rangkaian terbuka dan ada rangkaian tertutup. Nah, selanjutnya kita setelah memahami rangkaian listrik, kita akan membahas tentang rangkaian hambatan listrik. Di mana rangkaian hambatan listrik itu ada rangkaian seri, ada juga rangkaian paralel, dan ada juga seri paralel. Nah, di mana rangkaian seri itu adalah rangkaian yang berhubungan, yang artinya saling berhubungan. Nah, ini seperti ini. Jadi antara yang satu dengan yang lainnya itu akan berhubungan. Nah, itu rangkaian seri. Untuk penjelasannya kalian bisa lihat di buku secara langsung ya. Nah, oke. Nah, di mana rangkaian seri ini seperti ini ya. Artinya tadi ada berhubungan. Jadi tidak bisa dipisahkan ya. Nah, itu ketika saat dipisahkan berarti dia akan menjadi rangkaian terbuka. Nah, ya seperti itu. Ini masuknya ke rangkaian tertutup. Nah, makanya dari ketiga rangkaian ini, dari tiga hambatan ini bisa dengan pengganti rangkaian pengganti. Makanya artinya jumlah dari seluruh hambatan ini nanti ditotalkan. Nah, maka itulah hambatan penggantinya. Oke ya, jadi tetap sama, ini juga ada menggunakan hukum Ohm, ada tegangan, ada arus, dan ada hambatan. Nah, tapi jumlah hambatannya lebih dari satu. Oke, contoh pada rangkaian seri tersebut berlaku. Nah, ini berlaku hukumnya seperti ini. V sama dengan V1 tambah V2 dan tambah V3. Jadi jumlah total dari tegangan itu dijumlahkan. Nah, terus V itu juga didapat dari I kali R atau arus kali hambatan. Ke-1, ke-2, dan ke-3. Nah, dengan V sama dengan IR total ya. Dimana IR total itu sama dengan IR1 tambah IR2 tambah IR3. Nah, dimana didapatlah R totalnya itu sama dengan R1 tambah R2 tambah R3. Sehingga rangkaian seri berlaku seperti ini ya. R1 tambah R2 tambah R3 tambah Rn ya. Tergantung jumlah berapa ya. Sampai berapa, ada berapa, kalau 5 tuliskan ada 5 semua. Oke, seperti itu paham? Nah, contoh soal 3 buah hambatan masing-masing sebesar 30 ohm, 40 ohm, dan 50 ohm di rangka seri dengan sumber tegangan 60 volt. Nah, berapa hambatan penggantinya? Berapa kuat arus pada rangkaian tersebut? Oke. Penyelesaiannya diketahui dulu tadi ya. Diketahuinya apa? 30 ohm, 40 ohm, dan 50 ohm. Nah, dan tegangannya adalah 60 volt. Nah, ini ya. 30, 40, 50, dan 60. Yang ditanyakan adalah tegangan pengganti atau rangkaian seri ya. Tegangan pada rangkaian seri dan arus. Nah, pada rangkaian seri itu dijumlahkan semuanya. R1 tambah R2 tambah R3. 30 tambah 40 tambah 50 menjadi 120. Nah, terakhir untuk mencari arusnya gimana? Untuk arus itu gunakan hukum Ohm. I sama dengan V per R. Masih ingat rumusnya ya, 60 per 120. Nah, atau 1 per 2 sama dengan 0,5. Nah, jadi hambatan pengganti adalah 120 ohm dan kuat arusnya adalah 0,5 ampere. Mudah-mudahan sampai sini bisa dipahami. Nah, terus yang kedua ada rangkaian paralel. Nah, kalau rangkaian paralel ini mempunyai hubungan sendiri ya. Maksudnya walaupun dia tidak berhubungan dengan hambatan yang lain, tapi dia langsung ke sumber ya hubungannya. Nah, gitu ya. Walaupun dipisahkan dia akan tetap menyala atau bisa ya. Nah, pada rangkaian paralel ini berlaku seperti ini ya. Nah, tadi jadi dia sambungannya langsung ke sumber gitu ya. Tidak saling tersambung sama lain satu sama lain. Maka dapat P1 sama dengan P, tegangan ke-1 sama dengan tegangan kedua, ketiga, dan keempat, dan seterusnya. Maka arusnya itu arus ke-1 tambah arus kedua dan arus ketiga. Nah, terus untuk hambatannya gimana? Hambatannya 1 per Rp. Nah, ya sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 dan 1 per R3. Ini gunakan pecahan ya. Nah, dimana Rp itu adalah hambatan pengganti secara paralel. Nah, contoh soal 3 buah hambatan dipasang secara paralel masing-masing sebesar 60 ohm. Jika sumber tegangan 12 volt, tentukan berapa hambatan penggantinya, berapa kuat arus yang mengalir. Ingat, 3 buah hambatan sebesar 60 ohm, berarti 3-3-nya adalah 60 ohm. Nah, sumber tegangannya adalah 12 volt. Kita cari yang pertama adalah hambatan penggantinya. R sama dengan R1 sama dengan R2 tambah sama dengan R3. Jadi ketiga-tiganya itu ada 60 volt. Nah, ditanya
terus tegangannya adalah 12 volt. Nah, ditanyakan adalah hambatan pada rangkaian paralel dan arusnya. Nah, maka didapatlah 1 per RP atau rangkaian paralel sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3. Nah, 1 per 60. Ya, karena ketiga-tiganya ketiga-tiganya ini sudah penyebutnya sudah sama. Tinggal kita jumlahkan yang bagian atas. Berarti 1 tambah 1 2, 2 tambah 1 3. Nah, 3 per 60. Maka untuk mencari RP kita dibalik 60 per 3. Jadi sama dengan 20. Didapatlah bahwa hambatan penggantinya itu adalah 20. Nah, sedangkan kita cari adalah I. Tegangannya udah ada, hambatan penggantinya udah ada. Berarti 12 per 20 jadi 0,6. Didapatlah hambatan penggantinya adalah 20 ohm dan kuat arusnya adalah 0,6. Nah, itu penyelesaiannya. Oke, nah terus selain rangkaian seri dan rangkaian paralel, di sini juga ada rangkaian seri paralel. Artinya gabungan dari dua rangkaian. Nah, contohnya di sini ada ini ada rangkaian paralelnya dan ini rangkaian serinya. Nah, ini rangkaian seri dan ini rangkaian paralel. Nah, ini nanti kita akan cari dulu dari rangkaian paralelnya. Nah, jadi hambat seperti ini. Nah, karena kita seperti ini kan ini seri, berarti kan pos ini harusnya seri. Nah, berarti kalau ingin ini jadi seri, ini jadikan dulu seri. Gimana caranya? 1 per RP sama dengan 1 per R3 tambah 1 per R4. Nah, ini seperti ini hambatan totalnya itu R1 tambah R2, R3, R4 per R3 tambah R4. Nah, seperti ini ya, paham? Oke, contoh soal ya, langsung ke contoh soal aja biar lebih dipahami. Nah, kalau ini kita nyari dulu di rangkaian 1 ya, hambatan di satunya 3, 6, dan 6. Nah, dari rangkaian di atas hambatan penggantinya berapa? Kita cari dulu dari rangkaian paralelnya. Kenapa? Rangkaian serinya, karena ini nantinya akan menjadi rangkaian paralel. Nah, terus yang mengalir. Oke ya, rangkaian 1 3, 6, dan 6, V-nya 6. Nah, berapa? Kita cari dulu rangkaian seri. R1 tambah R2, 3 tambah 6 sama dengan 9. Berarti RS ya, nanti untuk rangkaian paralelnya itu 1 per RS sama dengan 1 per RS tambah 1 per 3. Nah, didapatlah 1 per 9. 9-nya dari mana? Dari sini ya, di RS tadi. 1 per 6, 6-nya dari mana? Dari sini, R3 ya. Nah, didapatlah 1 per RP. Ini samakan dulu penyebutnya ya. Jadi 18. 18 bagi 9, 2. 2 kali 1, 2. Tambah 18 bagi 6, 3. 3 kali 1, 3 ya. Jadi jumlahkan 2 tambah 3, 5. 5 per 18. Jadi RP-nya itu dibalik 18 per 5. Jadi 3,6. Nah, jadi didapatlah bahwa hambatan penggantinya itu adalah 3,6 ohm. Nah, sekarang kita cari untuk arusnya. Nah, I sama dengan V per RP, di mana 6 itu 6 volt per 3,6 sama dengan 1,67. Jadi hambatan penggantinya sebesar 3,6 dan kuat arus listriknya adalah 1,67 ampere. Nah, sampai sini bisa dipahami. Mudah-mudahan ini Bapak contoh soalnya saja ya, contoh soal, belum ke soal. Insya Allah nanti pertemuan selanjutnya kalian latihan tentang hukum ohm, rangkaian hambatan listrik. Oke ya. Nah, oke, ini masih sama ya, masih sama tadi caranya, tinggal kalian cari aja ya. Nah, ini akan cari dulu rangkaian paralel dan nanti didapatlah rangkaian seri ya, seperti ini hasilnya. Nah, oke ya, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.